Sumber kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu definisi dari kecelakaan kerja. Yang kedua klasifikasi. Yang ketiga penyebab. Yang keempat dampak. Yang kelima potensi bahaya. Dan yang keenam yaitu pengendalian dan pencegahan. Definisi kecelakaan kerja menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/1998. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semulanya yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Menurut Gunawan dan Waluyo tahun 2015, kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak direncanakan dan tidak diharapkan yang mengganggu proses produksi, operasi, merusak harta benda, aset, mencederai manusia, atau merusak lingkungan. Dan dapat disimpulkan, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak direncanakan dan menimbulkan kerugian baik moral maupun material yang terjadi pada saat melaksanakan pekerjaan. Klasifikasi kecelakaan kerja berdasarkan International Labour Organization. Klasifikasi pertama yaitu menurut jenis kecelakaan. Adapun berikut jenis-jenis kecelakaan tersebut. Yang pertama terjatuh, tertimpa atau terkena benda jatuh, terbentur, terjepit, gerakan melebihi kemampuan, pengaruh suhu yang tinggi, tersengat aliran listrik, dan kontak dengan bahan berbahaya atau terkena radiasi. Selanjutnya, kategori klasifikasi kedua, yaitu menurut penyebab kecelakaan, yang diantaranya disebabkan oleh mesin, kedua alat angkut, dan terakhir lingkungan kerja yang bisa dikategorikan lagi menjadi di luar bangunan atau di dalam bangunan. Ketiga yaitu klasifikasi menurut sifat luka atau kelainan. Antara lain ada patah tulang, dislokasi, renggang otot atau urat, memar, dan luka bakar atau luka gores. Yang keempat yaitu klasifikasi menurut letak kelainan atau luka, yaitu di kepala, di leher, dan di bagian seluruh tubuh. Berikutnya kita akan belajar mengenai penyebab kecelakaan kerja. Penyebab kecelakaan kerja dibagi menjadi dua, yaitu kondisi yang tidak aman dan tindakan yang tidak aman. Kondisi yang tidak aman adalah kondisi mekanik atau fisik yang mengakibatkan kecelakaan yang teronggok dalam kondisi ini antara lain: 1. Peralatan yang tidak diamankan dengan baik. 2. Peralatan yang rusak. 3. Pengaturan atau prosedur yang berbahaya. Sedangkan tindakan yang tidak aman merupakan sebab utama kecelakaan dan manusialah yang menimbulkan tindakan tidak aman tersebut. Yang termasuk dalam kategori tindakan yang tidak aman antara lain: 1. Tidak mengamankan peralatan. 2. Tidak menggunakan pakaian pelindung. 3. Membuang benda sembarangan. 4. Bekerja dengan kecepatan yang tidak aman. 5. Menyebabkan tidak berfungsi alat pengaman. 6. Menggunakan peralatan yang tidak aman. 7. Mengambil posisi yang tidak aman. 8. Mengangkat barang dengan ceroboh. Dan 9. Mengganggu, menggoda, atau bertengkar dengan karyawan yang lain. Lalu apa dampak dari kecelakaan kerja pada pekerja ataupun perusahaan? Ada dua macam kerugian, yaitu kerugian secara langsung ataupun kerugian secara tidak langsung. Kerugian secara langsung adalah kerugian akibat kecelakaan yang langsung dapat dirasakan dan membawa dampak terhadap organisasi ataupun perusahaan. Kerugian langsung dapat berupa: yang pertama,
Biaya pengobatan dan kompensasi kecelakaan menyebabkan cedera, baik cedera ringan, cacat, ataupun kematian. Cedera ini akan menyebabkan pekerja tidak mampu menunaikan tugasnya dengan baik, sehingga mengganggu produktivitas. Jika terjadi kecelakaan, perusahaan harus mengeluarkan biaya pengobatan dan tunjangan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kerugian langsung yang kedua yaitu kerusakan sarana produksi akibat kecelakaan seperti kebakaran, peledakan, dan kerusakan peralatan. Kerugian tidak langsung terbagi menjadi 3. Yang pertama, kerugian jam kerja. Kerugian jam kerja yang hilang akibat kecelakaan jumlahnya cukup besar yang dapat mempengaruhi produktivitas. Yang kedua, kerugian produksi. Perusahaan tidak bisa berproduksi sementara waktu sehingga kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, kerugian sosial. Kerugian sosial, kecelakaan dapat menimbulkan dampak sosial bagi keluarga korban yang terkait langsung maupun lingkungan sosial sekitarnya. Nah, untuk mengetahui bahaya kecelakaan kerja, berikut adalah potensi bahaya kecelakaan kerja di bidang pariwisata. Menurut Dr. Yuliana, SPMSI dan kawan-kawan, potensi bahaya kecelakaan kerja disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, yaitu manusia. Tindakan-tindakan yang tidak aman merupakan potensi bahaya yang utama terjadinya kecelakaan kerja. Kedua, yaitu lingkungan. Salah satu aspek yang merupakan potensi sumber bahaya adalah ketika tata letak tempat kerja kita tidak sesuai. Yang ketiga, peralatan-peralatan yang sudah rusak dan tidak terawat sehingga menimbulkan adanya potensi bahaya bila tetap digunakan. Dan yang keempat adalah bahan penggunaan yang tidak tepat atau penyimpanan yang kurang baik juga merupakan sumber yang potensial menimbulkan kecelakaan kerja. Selanjutnya ada pengendalian dan pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama ada engineering atau teknik. Engineering artinya tindakan pertama adalah melengkapi semua perkakas dan mesin serta alat pencegah kecelakaan atau safety guard. Yang kedua ada education atau pendidikan. Education artinya perlu memberikan pendidikan dan latihan kepada para pegawai untuk menanamkan kebiasaan bekerja dan cara kerja yang tepat dalam rangka melengkapi keadaan yang aman. Safety semaksimal mungkin. Yang ketiga ada enforcement atau pelaksanaan. Enforcement artinya tindakan pelaksanaan yang memberi jaminan bahwa peraturan pengendalian kecelakaan dilaksanakan. Baik, selanjutnya, dalam dunia perhotelan ada istilah yang dikenal dengan 5S yang bisa kita gunakan untuk mencegah dan mengendalikan bahaya kecelakaan kerja. Yang pertama, SEIRI atau ringkas, adalah membedakan antara bahan atau peralatan yang diperlukan dan yang tidak diperlukan, serta membuang yang tidak diperlukan. Artinya, menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan dari area tempat kerja kita. Yang kedua, yaitu SEITON atau rapi. Artinya, menentukan tata letak yang tertata rapi sehingga kita selalu menemukan barang yang diperlukan dengan cepat. Artinya, setiap barang yang berada di tempat kerja mempunyai tempat yang pasti. Yang ketiga, SEISL atau resik. Maksudnya, menghilangkan sampah kotoran dan barang asing untuk memperoleh tempat kerja yang lebih bersih. Yang keempat, seiketsu atau rawat. Maksudnya memelihara barang dengan teratur dan bersih. Dan yang kelima, shitsuke atau rajin. Artinya, melakukan apa yang harus dilakukan dan jangan lakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan menerapkan 5S ini, kita bisa menjaga keselamatan kerja kita dan juga pekerja lain yang bekerja sama dengan kita. Terima kasih.